Apa pengaruhnya sih? Apa pengaruhnya buat kita yang membaca Al-Quran? Pengaruhnya energi yang kita harapkan masuk ke tubuh kita, jadi penyemangat hari-harian kita, penyemangat kita mengisi hari-hari kita di tengah kesibukan, itu akan besar, akan jauh berbeda antara orang yang membaca dengan tartil dengan yang tidak. Karena tadi di ayat 32 tadi surah Al-Furqan bilang gimana? Kadzalika linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Karena kami bacakan Al-Qur'an kepada kamu dengan tartil, dengan perlahan, maka kamu akan makin kuat imannya. Kamu akan menjalani hari-harimu dengan makin bahagia. Sedangkan ketika kamu baca terburu-buru, tidak pernah dibenarkan, tidak pernah dibetulkan, tidak pernah dikoreksi, nggak pernah ikut pelatihan tahsin, pelatihan tajwid, nggak pernah ikut acara semacam ini, nggak pernah ikut guideline, ya tidak ada tenaga bacaannya, ya nggak ada energi yang didapat. Energi apa yang didapat kalau orang baca gini nih? وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك كنتم ترتيلا ولا تنكر مثلا الذين كفروا تنسى شنو جامدنا ونحن كان وصلنا وقتنا وسنك جنا ما وصلنا وأنا بنقوم ثم ترميرا. Itu saya lagi baca Quran tadi barusan, tapi dengan tidak tertil. Apa energi apa yang didapatkan? Gak ada. Maka pepatahnya, tak kenal maka ta'aruf, ya. Tak ta'aruf maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak bisa setia. Begitu pula Al-Quran. Kalau pengen cinta betul sama Al-Quran, kita kenalan dulu sama Al-Quran. Kita benar-benar pahamin itu Al-Quran itu apa sih? Gimana sih cara turunnya? Kenapa sih disebut Al-Quran? Kenapa gak disebut saja dengan perjanjian yang paling baru? Kan Taurat disebutnya perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Kenapa Al-Quran gak disebut perjanjian yang lebih baru? Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran namanya hanya satu kali. Satu-satunya bulan disebutkan itu juga hanya satu kali. Dan ketika Ramadan disebutkan, ibadah yang dikaitkan dengan Ramadan itu bukan sholat, bukan zakat, bahkan bukan puasa, tapi Al-Quran. Jadi siapa yang gagal bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka dia akan gagal bersahabat dengan Ramadan di luar Ramadan. Siapa yang gagal jatuh cinta dengan Al-Quran di bulan Ramadan, dia akan jauh lebih susah untuk jatuh cinta dengan Al-Quran di luar Ramadan. Sebaliknya siapa yang berhasil, dia bersahabat dengan Al-Quran dan jatuh cinta dengan Al-Quran, insya Allah di lain waktu selain Ramadan dia akan jauh lebih mudah aja, dia akan jauh lebih ringan kembali cinta kepada Al-Quran. Semoga Allah mengkaruniakan kita kecintaan dan kemudahan bersahabat dengan Al-Quran di dunia dan akhirat.